Mengenai tentang penyebutan gelar yang diberikan masyarakat, karena penyebutan yang berbeda ini seperti kiai, kemudian ulama, kemudian habib, kemudian syekh, pada asalnya adalah bukan gelar sebagai gelar akademik yang kemudian orang ketika menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu kemudian mendapat gelar itu. Contohnya ustadz, kemudian kiai, syekh, ini adalah alim. Maka dikatakan ini gelar-gelar ini adalah gelar kemasyarakatan. Yang konotasinya adalah ketika orang memiliki ilmu dikatakan ustadz atau muallim atau ustadz dan lain sebagainya. Ini dikatakan adalah orang-orang yang cenderung kepada keilmuan agama, kemudian disebut dengan alim, kemudian ustadz, kiai misalnya. Dan penyebutan kiai misalnya mungkin kita dapatkan di Pulau Jawa. Kalau di Medan mungkin tidak disebut dengan kiai misalnya atau ustadz misalnya. Jadi adanya perbedaan-perbedaan ini panggilan bagi orang-orang yang mungkin dihargai secara sosial. Secara sosial karena dia ceramah, karena dia memiliki ilmu, kemudian dipanggil syekh misalnya. Nah kalau syekh dikatakan ini adalah mungkin biasanya orang-orang Timur Tengah misalnya, maka disebut dengan syekh. Kalau kita biasanya ustadz, kiai dan sebagainya. Sementara habib dikatakan kalimat habib yang diambil dari orang-orang yang memiliki nasab keturunan kepada Rasulullah SAW biasanya. Maka dikatakan habib ini adalah orang-orang yang hidup di Hadramaut atau di Yaman ya, dari keturunan Rasulullah SAW. Nah, manakah yang lebih mulia dari mereka? Pertama kalau kita melihat secara umum, kita harus menghargai bagaimana keluarga dari Rasulullah SAW. Karena ada keutamaan pada bab itu. Akan tetapi keutamaan ini apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena contoh dikatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an ada surat khusus yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah mengenai tentang keluarga Rasulullah SAW. Contohnya Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah seseorang yang pintar dari keluarga Rasulullah SAW. Akan tetapi dia tidak mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Apakah kemudian kita tetap menghormatinya, ataukah kemudian kita mengagungkannya? Tidak. Kenapa? Karena dia kemudian kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi secara umum kita menghormati, maka kita mengatakan salawat kepada Rasulullah, kepada keluarganya. Keluarganya itu kan kepada anak, kepada istri, kemudian anak, cucu, cicit dan selanjutnya. Kita dianjurkan untuk menghormatinya. Akan tetapi tetap saja dikatakan batasannya adalah ketika membandingkan mana yang lebih mulia, maka dikatakan inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya kata Allah, di sisi Allah itu tidak membedakan antara warna kulit. Tidak membedakan dari rahim mana. Apakah dia dari rahim para anbiya? Apakah dari rahim orang biasa? Dikatakan maka tidak ada istilah darah biru dalam Islam. Kenapa? Karena semuanya itu maka di sisi Allah itu sama. Maka kata Allah inna akramakum, sesungguhnya orang-orang yang paling dimuliakan Allah adalah siapa? Indallahi atqakum, adalah orang-orang yang lebih bertakwa. Jadi ketika kita ingin derajatnya naik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada lain caranya adalah kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala.